Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tendensi sentral dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Nanda William MPD. Anggota kelompok kami ada Muhammad Nur Cahya, Distian Fisti Ramdini, Mazidatun Nafiah, Hanani Tribukti, Della Ayu Prastika, Salma Rosyida Anwar, Ratih Yuliana Anggraini, Rangga Puji Setia Anugrah, dan Putri Datalia Jatayu. Macam-macam ukuran pemusatan. Min. Arti dari min adalah angka rata-rata. Dari segi aritmatik, min adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Kesimpulannya, min atau rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian atau nilai rata-rata dari beberapa buah data. Rumus min data tunggal. Rumus min data tunggal dinyatakan melalui persamaan berikut. Min data tunggal atau nilai rata-rata. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi N. Keterangan X bar sama dengan rata-rata. X1, X2 dan seterusnya sama dengan datum ke-1, ke-2 dan seterusnya. N sama dengan banyak datum. Langkah-langkah mencari min dari data tunggal. A. Menjumlahkan semua data. B. Hasil penjumlahan dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Contoh min data tunggal. Contoh, berikut adalah nilai ujian statistika dari 10 mahasiswa UNY. 50, 55, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Berapa min atau rata-ratanya? Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, total semua data, yaitu 50 ditambah 5 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 sama dengan 630. B. Banyak datum sama dengan 10. C. Nilai min sama dengan 630 dibagi 10 sama dengan 63. Jadi min dari nilai ujian statistika 10 mahasiswa UNY adalah 63. Rumus Mean data kelompok. Rumus Mean data kelompok dinyatakan melalui persamaan berikut. Keterangan X sama dengan rataan hitung dari data kelompok. F1 sama dengan frekuensi kelas ke-1. X1 sama dengan nilai tengah kelas ke-1. Langkah-langkah mencari mean dari data kelompok. A. Mencari nilai tengah dari masing-masing kelas. B. Dengan rumus X1 sama dengan TA tambah TB per 2. C. Mengalihkan nilai tengah masing-masing kelas dengan frekuensi. D. Memasukkan angka tersebut ke dalam rumus. Mean data kelompok. Perhatikan data pada tabel berikut. Nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah bukti di bawah. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, mencari nilai tengah dari masing-masing kelas dengan X1 sama dengan TA ditambah TB dibagi 2. Nilai tengah masing-masing kelas adalah sebagai berikut. X1 sama dengan 40,5 ditambah 30,5 dibagi 2 sama dengan 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. X2 sama dengan 50,5 ditambah 40,5 dibagi 2 sama dengan 91 bagi 2 sama dengan 45,5. X3 60,5 ditambah 50,5 dibagi 2 sama dengan 111 dibagi 2 sama dengan 55,5. X4 20,5 ditambah 60,5
dibagi 2 sama dengan 131 dibagi 2 sama dengan 65,5. X5 sama dengan 80,5 ditambah 70,5 dibagi 2 sama dengan 151 dibagi 2 sama dengan 75,5. X6 90,5 ditambah 80,5 dibagi 2 sama dengan 171 dibagi 2 sama dengan 85,5. Mengalihkan masing-masing nilai tengah dengan frekuensinya. 3. Memasukkan angka-angka tersebut di dalam rumus seperti di samping. Jadi nilai mean rata-rata dari soal di atas adalah 61,75. Macam-macam ukuran pemusatan. Median. Median merupakan nilai orang yang terletak paling tengah pada suatu susunan nilai yang telah tersusun. Median dapat digunakan untuk data yang berdistribusi tunggal atau data yang berdistribusi bergolong. Selanjutnya, saya Hanani Tribakti akan menjelaskan tentang rumus median data tunggal. Contohnya, tentukan median dari data tunggal berikut. 7, 7, 6, 9, 8, 9, 7, 5, 7, 9, 9, 8, 7, 9, 8. Langkah-langkah pengerjaannya adalah A. Mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar menjadi 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. B. Setelah itu langsung dicari nilai tengahnya atau nilai yang berada di tengah-tengah dari keseluruhan data. Dari keseluruhan data tersebut nilai tengahnya adalah 8, jadi mediannya adalah 8. Rumus median data kelompok. Rumus median data kelompok dinyatakan melalui persamaan berikut. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan Q2 sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per FI dikali P. Keterangannya adalah sebagai berikut. TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas interval. Langkah-langkah pengerjaannya adalah A. Menentukan letak kelas median yang ada pada soal, sehingga letak kelas median dapat diketahui, yaitu setengah dari total frekuensi. B. Mencari komponen-komponen yang ada dalam rumus. C. Memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Contoh median data kelompok adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data berikut ini. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama adalah mengetahui letak median berada di kelas berapa. Jumlah frekuensinya 40, jadi mediannya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Median berada di kelas 65 sampai 69. Rumus untuk mencari median data kelompok adalah median sama dengan Q2 sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per FI dikali P. Diketahui TB tepi bawah kelas median adalah 64,5, N jumlah seluruh frekuensinya 40, FK jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya 18, FI frekuensi kelas median 10, dan P panjang kelas intervalnya 5. Selanjutnya, masukkan komponen-komponen yang telah didefinisikan pada persamaan untuk mencari median sebagai berikut. Ukuran pemusatan. Yang pertama, modus. Modus adalah angka atau data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang tinggi. Rumus modus data tunggal. Langkah-langkah mencari modus data tunggal yaitu yang pertama, menghitung jumlah frekuensi dari masing-masing data. Yang kedua, data yang jumlah frekuensinya paling tinggi disebut modus. Contoh data tunggal modus 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 1, 6, 2,
3, 6, dan 8. Dari 14 angka di atas, angka berapa yang memiliki frekuensi muncul paling tinggi? Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, setiap data dicari berapa banyak frekuensinya. 4, frekuensinya 1, 5, frekuensinya 1, 6, frekuensinya 6, 7, frekuensinya 1, 8, frekuensinya 2, 1, frekuensinya 1, 3, frekuensinya 1, dan 2, frekuensinya 1. Angka 6 memiliki frekuensi muncul yang paling tinggi. Jadi, modus data di atas adalah 6. Baik, selanjutnya adalah tentang rumus modus data kelompok. Nah, di sini rumusnya ada MO atau modus sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 dikali C. Keterangannya adalah TB itu tepi bawah dari data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau banyak. D1 itu adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya atau FMO, F modus dikurangi FB. Untuk D2 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya atau F modus dikurangi FA. Sedangkan C itu banyak per data intervalnya ya. Untuk langkah-langkah mencari modus kelompok ini, cari terlebih dahulu frekuensi data yang paling banyak atau tinggi, terus cari modus datanya itu dikurangi 0,5 yang memang sudah rumus. Kemudian cari D1, D2, dan juga C. Langsung masuk ke rumus saja atau ke contoh. Nah, di sini ada sebuah data. Kita cari terlebih dahulu data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, coba kita lihat di situ yang paling tinggi adalah angka 12. Menepati data interval 32 sampai 37. Jadi intervalnya adalah 32. Yang ditulis adalah angka 32 ya, dikurangi 0,5 sama dengan 31,5. Jadi TB-nya adalah 31,5. Kemudian cari D1 dan D2, yaitu selisih antara frekuensi. Nah, D1 ini frekuensi modus dikurangi frekuensi modus yang paling tinggi dikurangi frekuensi modus sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian D2 itu frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya, yaitu 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, untuk C ini adalah per data intervalnya, per data interval. Jadi 20, 25, 26, 31. Nah, di sini coba kita hitung per data intervalnya itu berapa. Jadi, dari baris kedua yaitu 26 dikurangi 20 yang baris pertama. Jadi, dari perdatanya itu ada berapa angka. 26 dikurangi 20 itu sama dengan 6. Nah, itu per data intervalnya ya. Masuk ke modus rumus modus itu ada TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Nah, sama dengan 31,5 ditambah 4 per 4 plus 2 dikali 6. 4 tambah 2 itu jadi 6. Terus kemudian 6 dikali 4 itu ada 24 per 6. Nah, jadinya seperti di gambar ini ya teman-teman, 31,5 ditambah 24 per 6. 24 per 6 ini bisa dibagi, kalau disamakan dengan desimal itu bisa jadi 4,0. Kalau jumlahkan dengan 31,5 itu sama dengan 35,5. Seperti itu. Jadi modus dari data di atas adalah 35,5. Ya, selanjutnya pengertian ukuran letak. Ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Macam-macam ukuran letak yaitu dibagi menjadi 3. 1 kuartil, 2 desil, 3 persentil. Kuartil adalah bilangan yang membagi data dari ukuran terkecil sampai terbesar
ke 4 kelompok sama banyak masing-masing sebesar 1/4 N. Baik, selanjutnya saya Distian Bisti Ramdini akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Ada beberapa jenis kuartil data tunggal, diantaranya adalah kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah disimbolkan dengan Q1 dan rumus 1/4 dikali N tambah 1. Kemudian kuartil tengah Q2 sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Dan yang terakhir kuartil atas Q3 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1. N di sini yaitu jumlah seluruh frekuensi. Contoh, terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Untuk tahap yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke terbesar. Urutan data tadi akan menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kita akan mencari kuartil bawah, yaitu Q1. Dan rumus 1/4 dikali N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 7 tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 8. Dan hasilnya adalah 2. Berarti Q1 berada di posisi 2, yaitu angka 4. Kemudian kita akan mencari kuartil tengah Q2 sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 dikali 7 tambah 1. Q2 Materi selanjutnya adalah kuartil data kelompok. Rumus kuartil data kelompok adalah TB ditambah buka kurung I/4 N min FK per FI tutup kurung P. Di sini I bisa 1, 2, atau 3, tergantung kuartil berapa yang diminta dalam soal. Jika yang diminta kuartil bawah, maka I sama dengan 1. Jika kuartil tengah, I sama dengan 2. Jika kuartil atas, I sama dengan 3. TB adalah tepi bawah kelas kuartil. N adalah jumlah seluruh frekuensi. FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. FI frekuensi kelas kuartil. Dan P panjang kelas interval. Di sini panjang kelas interval bisa disimbolkan P atau C. Di sini ada contoh soal di mana dalam soal ada berat badan dan frekuensinya. Yang diminta adalah berapa kuartil atas dari tabel tersebut. Nah, jika yang ditanyakan kuartil atas, maka menggunakan rumus Q3. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama, menjumlahkan seluruh frekuensi data. Dari data di atas, maka frekuensi datanya adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 40. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui di mana letak Q3 atau kuartil atas, yaitu dengan cara I/4 dikali jumlah frekuensi datanya. Nah, di sini kan yang ditanya kuartil atas, berarti I-nya sama dengan 3. Jadi 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Jadi frekuensi 30 terletak pada kelas 70 sampai 74. Nah, dari situ kita bisa mengetahui TB atau tepi bawah kelas kuartil, yaitu kita ambil pembatas yang awal yaitu 70.
Jadi TB-nya adalah 70 min 0,5. Di sini 0,5 sudah rumus. Jadi TB-nya adalah 69,5. Kemudian panjang kelas intervalnya atau P. Jadi caranya adalah mengurangkan batasan awal dengan data berikutnya. Jadi bisa 55 dikurangi 50, 60 dikurangi 55, 65 dikurangi 60 dan seterusnya. Di sini panjang kelasnya adalah 5. Kemudian FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 28. Di sini dijumlahkan antara 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 totalnya 28. Kemudian frekuensi kelas kuartil atau FI adalah 8. Kemudian kita masukkan semua angka tersebut ke dalam rumus sehingga Q3 adalah TB-nya 69,5 ditambah buka kurung I per 4N. I-nya tadi 3 per 4 kali jumlah frekuensi data yaitu 40 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil yaitu 28 per FI atau frekuensi kelas kuartil yaitu 8 dikali panjang kelas interval yaitu 5. Kemudian dikali yaitu 69,5 ditambah 30 min 28 per 8 kali 5 hasilnya yaitu 69,5 ditambah 2 per 8 kali 5. Jadi 69,5 plus 1,25. Jadi hasilnya adalah Q3 sama dengan 70,75. Jadi kuartil atas dari tabel tersebut adalah 70,75. Q2 sama dengan 1 per 2 dikali 8. Hasilnya 4. Berarti Q2 berada di posisi 4, yaitu angka 5. Yang terakhir mencari kuartil atas atau Q3. Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N tambah 1. Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 7 tambah 1. Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 8. Hasilnya adalah 6. Berarti Q3 berada di posisi 6, yaitu angka 7. Kemudian yaitu desil. Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 sub kelompok yang sama banyak. Pertama itu data tunggal. Desil adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. N bisa disebut yaitu banyaknya data. Nah, setiap banyaknya data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Nah, berikut itulah rumus dari desil data tunggal. Keterangannya D sama dengan desil, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10 yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. N banyaknya data. Kemudian desil data kelompok. Cara menilai desil pada data kelompok dapat menggunakan rumus desil untuk data kelompok yang tertera di samping itu rumus desil data kelompok. Terangannya yaitu I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10 yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. TB sama dengan tepi bawah kelas desil. N sama dengan jumlah seluruh banyak data. FK sama dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FI sama dengan frekuensi kelas kuartil. P sama dengan panjang kelas interval. Kemudian persentil. Persentil yang biasa dilambangkan P adalah
Titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Mencari nilai persentil untuk data tunggal. Persentil diambil dari kata persen atau perseratus, sehingga persentil merupakan pembagian banyak data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Nah, itu rumus dari persentil data tunggal. Keterangannya, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan banyak data. Nah, kemudian rumus persentil data kelompok. Rumus persentil data kelompok digunakan untuk menentukan nilai persentil dari suatu data kelompok. Nah, rumus ditujukan seperti berikut. Keterangannya yaitu I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. TB sama dengan tepi bawah kelas persentil. N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. FI sama dengan frekuensi kelas persentil. P panjang kelas interval.